Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Pimpinan beserta anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Gus Menteri Agama, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen PAU. Terima kasih, kami giliran terakhir. Ini nampak sudah habis bahan kami Pak Menteri ini. Tapi dicari-cari masih ada juga gitu kan. Pertama, saya informasikan Pak Menteri, saya sebetulnya panja haji, tapi karena faktor U tidak berangkat gitu. Karena lebih dari 65. Namun karena masih panja masih berlaku, kami monitor saja. Jadi monitor terhadap pelaksanaan haji, kami tidak ikut haji. Jadi ada beberapa catatan nih Pak Menteri. Pertama, komitmen kita. Artinya setelah kita evaluasi nanti, tentu ada komitmen kita tidak mengulang hal-hal yang berlaku. Sudah 77 tahun kita mereka, berarti 70 tahun kita melaksanakan ibadah haji, tapi sering berulang hal yang sama. Gitu. Nah, ini mungkin perlu komitmen kita. Dengan adanya evaluasi hari ini terhadap pelaksanaan haji 1443 Hijriah 2002 mungkin tidak terjadi. Pertama, Pak Menteri, masalah kuota. Ini yang menjadi masalah kemarin, ada penambahan 10.000. Tetapi kan tidak bisa kita laksanakan karena menyangkut teknis, karena mepap. Tapi di masyarakat tanggapannya beda. Ya kan? Artinya 110.000 kasih kuota, tambah 10.000. Ini tidak diberangkatkan haji. Pertama, dana haji habis, dipakai untuk infrastruktur. Dana haji memang terbukti memang tidak ada. Ini kami menjelaskan ke masyarakat, terpaksa menjelaskan, artinya memang bukan karena masalah uang habis, tetapi karena mendadak ini, kan begitu Pak, sehingga kita tidak berpersiapan. Nah, maksud kami, untuk musim haji 2023, kita minta kepastian cepat Pak dari Kerajaan Saudi, berapa jatah kita. Apalagi ini tidak musim, apalagi pandemi mungkin sudah melandai, sehingga dengan kepastian jualah kuota kita itu ada kepastian kita untuk persiapan haji itu pertama. Jadi tolong nanti tidak ada lagi dari Kerajaan Saudi itu mencicil jatah Indonesia ini gitu. Kemarin setelah 110 tambah 10.000 lagi. Nah, seolah-olah diplomasi kita, pendekatan kita ke Raja Saudi itu tidak clear, tidak tuntas. Nah, jadi ada anggapan bahwa kita tidak maksimal memperjuangkan jumlah kuota haji itu. Itu yang terkesan, Pak. Itu pertama. Jadi terkesan kita mengurusnya itu tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Ditawar rupanya ada lagi. Apalagi ada isu itu biro travel yang mendekati Raja Saudi sehingga bisa ditambah 10. Seolah kita tidak, pemerintah berperan seperti itu image-nya. Ini mungkin perlu masalah kuota. Kedua Pak, mungkin masalah faktor umur. Ini kemarin 65. Nah, dengan dengan tidaknya pandemi ini lagi, kalau bisa faktor umur ini perlu dijelaskan kepada masyarakat kita. Memang faktor umur ini untuk tahun 2023 ini mungkin tidak berlaku gitu, sehingga calon-calon haji kita yang umur 65 ini ada semangat mereka, spirit mereka untuk persiapan diri gitu. Karena ada juga info bahwa ya 65 tetap berlaku 2023. Jadi perlu kepastian umur untuk 65. Yang ketiga pemundokan Pak. Jadi ada berapa jemaah kita memang yang sampai 6-7 kilo Pak jaraknya. Nah, harusnya karena kuota haji kita hanya separuh dari tahun dulu, harusnya pemundokan ini kan lebih dekat sebetulnya. Karena jumlah kuota kita sedikit, tentu pemundokannya lebih dekat. Nah, ini mungkin perlu ke depan ini pemundokan ini jadi pertimbangan kita supaya cepat kita urus sehingga nanti tidak terlalu jauh. Karena ada info, kenapa pemundokan Indonesia jemaah haji jauh? Ini 2 bulan mau haji baru dibayar gitu kan. Nah, ini isu-isu yang seperti ini kan perlu kita tangkis dengan fakta. Memang kenyataannya nanti ke depan ini masalah pemundokan ini jangan terlalu jauh lagi. Seperti jauhnya
di Mekah Pak, ada yang 6 kilo Pak, kebetulan daerah Riau Pak, jadi sampaikan itu. Kemudian juga di Jumrat, jauh juga mereka itu dari pemondokannya. Nah ini. Yang keempat itu masalah manasik Pak, tadi singgung Mbak Seli. Nah saya mengenai manasik ini mungkin dua betul deh Pak. Mungkin daerah perkotaan dapat kita gunakan dengan digitalisasi. Mereka mungkin sudah paham, sudah apa, kan? Nanti aja. Tapi di daerah pedalaman, daerah pedesaan, mungkin secara konvensional masih kita laksanakan. Sehingga jalan dua-duanya. Jadi sambil ya zaman digitalisasi juga kita laksanakan. Kemudian untuk membimbing masyarakat kita di daerah pedesaan itu juga tetap kita laksanakan secara konvensional. Ini saran kami. Yang terakhir, topoksi Pak. Kami memperhatikan Dirjen PHU ini seperti sendiri dia Kementerian Agama nih. Ini menurut gimana nih Pak? Karena di dalam pelaksanaan haji kemarin ini kayaknya kurang nyambung. Jadi mohon kepada Pak Menteri, Pak Sekjen, mungkin berikanlah kewenangan penuh kepada Dirjen kita dalam pengelolaan haji ini, mulai perencanaan, pelaksanaan, perekonomian ini, sehingga betul-betul kinerja PHU ini yang juga nanti keluarnya kinerja Kementerian Agama dapat bagus Pak. Nah, jangan seperti Dirjen Kementerian Dirjen PHU kita ini ibarat patah Melayu Pak Ketua, tidak berpucuk ke atas, tidak berakar ke bawah, dia tergantung di tengah-tengah dia. Seperti itu pandangan kami Pak. Jadi mungkin ke depan ini untuk kinerja Dirjen PHU ini betul-betul semuanya bisa dikoordinasikan, terintegritas koordinasi, mungkin kewenangan penuh diberikan kepada Dirjen Haji ini, Dirjen PHU ini, sehingga ke depan ini kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang didapati tahun ini tidak akan terulang lagi ke depan ini. Ini harapan kami ke Pak Menteri, berikanlah kepercayaan penuh kepada Pak Dirjen kita. Bukankah performan Dirjen PHU merupakan output seluruh Kementerian Agama? Itu harapan kami. Kami kira ini sama saja Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.